Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, saat ini memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekitar setengah jam lagi sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan segera dimulai. Dan kita lihat tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah hadir 3 terdakwa, yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan kembali kita memperbincangkan hal ini bersama dengan Pak Tengku Nasrullah. Baik, Pak Nasrullah, ini kalau kita lihat dari peristiwa ini, Pak Nasrullah, ini salah satu yang menjadi catatan adalah kita ingin agar kepolisian kita jauh lebih baik begitu Pak ya. Tapi nama-nama yang ada di kepolisian yang terlibat di kasus Sambo ini ada seperti Sambo, Hendra Kurniawan, Jerry dan lain sebagainya dari Polda Metro begitu. Nah ini kalau Pak Nasrullah sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya ini pertanyaan yang berat sekali saya jawab ini. Karena tapi apa yang Anda tanya ini sudah beberapa kali saya dengar. Ya, sudah beberapa kali saya dengar dari pejabat-pejabat polisian, teman-teman saya pejabat kepolisian bintang 2, terus bintang 1, kombes, mereka mengatakan ini banyaknya dalam kasus ini jaringan Polda Metro ya. Waduh. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Ya. Mudah-mudahan tidak benar, tapi Pak Kapolri, isu itu sudah mencuat. Ini menjadi salah satu tugas utama Pak Kapolri, berikut Pak Kapolda Metro, untuk memberikan perhatian terhadap isu itu. Jika benar, benahi. Kalau tidak benar, coba analisa lagi apakah benar apa tidak. Atau lakukan bantahan kepada isu seperti itu. Ya. Cuman memang cerita tentang jaringan Polda Metro ini kemudian menjadi salah satu kekuatan jaringan Sambo itu sudah sangat keras mencuat. Ya, ada yang di level AKBP, Kombes, bintang 1, bintang 2, luar biasa. Bahkan di atasnya bintang 2 mencuat ke permukaan. Nah, saya berharap hal yang seperti ini, isu seperti ini harus dibenahi. Harus kita, bahkan ada lagi yang lebih mempersempit, bukan hanya jaringan Polda Metro, jaringan Krim. Waduh. Krimsus Polda Metro itu bergulir maksud saya isu itu. Ya, saya karena Anda tanya, ya semoga bisa saya jawab, tapi bukan menuduh, tapi menginformasikan tentang adanya isu itu di publik. Terutama di kalangan teman-teman polisi juga yang menceritakan kepada saya. Ya, menjadi perhatian dari Pak Kapolri untuk membenahi itu jika benar. Saya berharap itu tidak benar. Setuju Pak, semoga saja tidak benar, dan kalau memang ada informasi seperti itu kita harapkan segera ditindak Pak ya. Betul. Dan kepolisian kita ceritanya menjadi lebih baik. Kita coba terhubung dulu Pak Nasrullah dan juga pemirsa dengan Ahir Nasution yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahir, apakah akan sesuai rencana pukul 9.30 dimulai sidang karena 3 terdakwa sudah tiba di sana? Silakan laporannya Ahir. Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang sampai dengan saat ini rencana awal dimulainya persidangan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat adalah pukul 9.30 pagi. Dan kalau kami pantau tadi 3 terdakwa yang akan hadir di persidangan yaitu Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibawa ke ruangan khusus di pengadilan ini. Dan di dalam ruang sidang kalau kami pantau juga perwakilan dari pengacara khususnya dari Kuat Ma'ruf nih, kami juga memantau sudah ada yang tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan awak media ini yang akan melakukan peliputan ini juga sudah ramai di sekeliling di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Tentu nanti kita akan nunggu bagaimana kedatangan dari pihak jaksa penuntut umum yang akan menghadirkan 10 orang saksi. Ini dipanggil pada persidangan hari ini, mana 10 orang saksi ini merupakan anggota kepolisian, di mana 9 ini merupakan anggota kepolisian yang pernah berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan, dan kemudian 1 anggota kepolisian berpangkat komisaris besar ini berdinas di Propam Polri.
Beberapa di antaranya yang sudah pernah juga memberikan keterangan dalam persidangan ini, baik itu di pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice, adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, kemudian juga mantan Kasubnit Reskrimum AKBP Rifaizal Samuel, kemudian juga Aibda Arsad Daifa Gunawan, kemudian Aibtu Sulap, kemudian juga ada dari Propam yaitu Kombes Susanto Haris. Ini merupakan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tentu kalau kita lihat dari formula saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum ini, nampaknya nanti jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim akan mendalami bagaimana proses olah TKP yang dilakukan oleh para anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan ini, khususnya setelah terjadinya penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mengingat memang setelah terjadi penembakan tersebut yang dilakukan oleh Baradae di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, yang bertugas melakukan olah TKP dan juga interogasi awal kepada para pelaku, khususnya kepada Richard Eliezer, adalah merupakan anggota kepolisian yang berdinas di Kepolisian Metro Jakarta Selatan, di mana dalam keterangan yang kita pernah dengar sebelumnya, di mana Rifaizal Samuel ketika itu sempat menginterogasi Richard Eliezer untuk menanyakan bagaimana kronologi, bagaimana kemudian ia menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan ketika itu pula dalam proses interogasi, Verdi Sambo kemudian memanggil ataupun mengumpulkan para penyidik ini untuk tidak terlalu keras menanyai Richard Eliezer tentang penembakan yang ia lakukan terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu kita akan nantikan nanti bagaimana keterangan dan bagaimana pula nanti sistem yang akan diberlakukan dalam persidangan. Apakah 10 orang saksi ini nanti akan dihadir langsung secara bersamaan, keterangannya dimintakan secara bersamaan, atau dipisah dibagi dengan klaster-klaster tertentu. Kalau kita lihat memang dalam persidangan sebelumnya, dalam saksi 3 terdakwa ini, 5 saksi yang dihadirkan pada persidangan 2 minggu lalu ini dihadirkan langsung dalam persidangan. Mengingat ketika itu ada 2 orang petugas PCR, kemudian ada driver ambulan dan juga 2 orang operator telekomunikasi. Tentu nanti kita akan lihat bagaimana fakta-fakta di persidangan yang akan mencuat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan ini. Apakah memang dalam proses penyidikan itu ada pengondisian ataupun perintangan penyidikan untuk mendukung perencanaan ataupun pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan ini. Tentu nanti kita akan dengarkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi ini. Yudi, kembali ke Anda. 10 saksi yang tadi Anda sebutkan, apakah semuanya sudah dikonfirmasi hadir hari ini, sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, untuk konfirmasi hadir memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi dari jaksa penuntut umum apakah 10 orang saksi yang dipanggil ini sudah hadir ataupun dipastikan hadir dalam proses persidangan hari ini. Biasanya untuk kepastian daripada berapa orang saksi yang hadir dalam persidangan ini akan diketahui ketika proses persidangan ini dimulai. Nanti hakim akan menanyakan kepada pihak jaksa penuntut umum berapa orang saksi yang hadir ataupun yang bisa hadir ataupun yang bisa memberi keterangan kepada hakim dan juga JPU di muka persidangan. Kita akan nantikan nanti bagaimana JPU menghadirkan 10 orang saksi. Apakah ke-10-nya hadir atau hanya dihadirkan sebagian saja. Demikian Yudi. Baik, terima kasih Akhir Nasution, kami tunggu informasi dari Anda. Nanti kita segera dengarkan lagi seperti apa lengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih bersama dengan Pak Tengku Nasrullah. Tadi mungkin ada yang disampaikan, tidak sempat disampaikan ya Pak ya? Iya, mungkin Akhir Nasution bisa cek itu saksi-saksinya sudah hadir apa tidak. Karena saksi itu bisa ini kan saksi yang masih dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya. Betul. Umumnya saksi yang sudah datang itu disuruh berkumpul di ruang tunggu jaksa penuntut umum. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setahu saya itu di bawah tangga dekat toilet di gedung yang sebelah kiri.
Nah, di ruangan itu biasa saksi nunggu. Nah, biasanya saksi yang sudah datang itu langsung diarahkan ke sana ya Pak? Diarahkan ke sana, mungkin ada dialog-dialog awal dari jaksa penuntut umum kepada saksi. Ya. Tapi Pak tadi sempat bicara akhir tadi di lapangan, sistem untuk persidangan sendiri Pak, ini kan lumayan banyak ya, 10 orang nih Pak. Ya. Nah ini secara efektif idealnya begitu. Jadi kan gini, seperti apa Pak? kalau kita lihat tadi, ada kemungkinan 3 orang terdakwa hadir sekaligus. Betul. Kemudian ada 10 orang saksi. Nah, secara hukum acara itu membolehkan 10-nya sekaligus masuk kalau keterangannya sama. Tetapi itu akan sangat crowded. betul. Ya, biasanya dipakai klaster. Keterangan 1, 2, 3 orang ya. Orang 1, orang 2, orang 3 ini klasternya materinya terkait dengan ini. Biasa dipakai klaster. Tapi kalau memang keterangan mereka saling tidak berkaitan, maka akan dipisahkan masing-masing satu. Nah, memang untuk penghematan waktu, kalau klasternya sama, sebaiknya digabung saja, ya. Karena kalau tidak nanti saksi yang A sudah memberikan keterangan tentang ini, saksi B juga masuk lagi nanti tentang itu. Padahal bisa saja hakim mengatakan saksi A ditanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Udah. Saksi B keterangan Anda sama atau beda? Jika ada yang beda dia bisa membantah. Oh enggak seperti itu. Nah, terus kalau memang sama, ya ngapain dipisah-pisah? Ya, bisa digabung. Nah, hanya saja kadang-kadang kita pihak yang berperkara di pengadilan sering keberatan. Tapi bagi hakim butuh percepatan ini. Ya, belum lagi tenggang waktu putusnya persidangan. Ya, sejauh itu tidak merusak kebenaran material, sejauh itu tidak mengganggu warna persidangan, bisa saja digabung. Ya, tapi kalau akan berdampak kepada warna persidangan, arah persidangan akan berdampak, sebaiknya dipisah. Kalau keterangan satu saksi ternyata berbeda dengan keterangan saksi yang lain, itu bisa juga diklarifikasi tepat ketika bergabung. Bisa saja saat kalau digabung, bisa saja hakim, kok kamu berbeda dengan keterangan itu. Tapi hakim tidak bisa memaksa, biarkan aja yang berbeda itu dicatat. Ya. Okay. Hanya saja kadang-kadang ada jeleknya keterangan bersama. Si A sudah menerangkan warna yang dia lihat itu kuning. Si B nanti ditanya, sebenarnya tadinya mau ngomong abu-abu, tapi karena si A sudah bilang kuning, dia terpengaruh. Iya kuning deh kayaknya. Kuning. Jadi terpengaruh dengan apa yang sebelumnya gitu. Ya. Kalau ini Pak yang dipublikasi kepada masyarakat ada menggunakan suara, ada yang tidak ada suaranya, itu gimana pendapat Pak Nasrullah? Kalau saya setuju dengan kebijakan pengadilan bahwa keterangan saksi-saksi di ruang sidang sebaiknya tidak dibunyikan kepada publik. Sebaiknya tidak dibunyikan. Karena apa? Memang ini ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Keinginan kita masyarakat ingin mendengar apa yang dibunyikan oleh saksi di ruang sidang, ya, sehingga kita bisa mengikuti. Tapi ada satu lagi kepentingan yang jauh lebih penting, yaitu bagusnya peradilan itu. Nah, di dalam hukum acara, ya, KUHAP diatur saksi dihadirkan ke ruang sidang seorang demi seorang. Nah, maknanya di situ ada filosofinya adalah bahwa ada satu lagi ya ketentuan yang mengatur saksi yang belum didengar keterangannya tidak boleh ada di ruang sidang. Kalau dia sudah pernah ada di ruang sidang sebelum memberikan keterangan, kita bisa minta kepada hakim saksi itu didiskualifikasi. Nah, tujuannya apa? Agar saksi yang belum memberikan keterangan itu, waktu dia memberikan keterangan nanti tidak terpengaruh dengan sebelumnya apa yang sudah dia dengar. Nah, coba bayangkan kalau keterangan saksi A, B, C menerangkan sesuatu didengar oleh saksi E yang belum menjadi itu, terpengaruh nggak dia? Itu akan merusak persidangan. Jadi saya memang waktu kasus dulu racun Mirna, ya Jessica, saya bersuara sangat keras
Sampai-sampai saya protes, saya WA ke Hakim Agung mengatakan ini nggak benar kalau begini nih, itu akan merusak peradilan. Kalau seperti, ya Pak Nas, saya setuju, ini menjadi perhatian kata dia. Baik. Ya, saya mungkin salah satu orang yang bersalah kepada teman-teman media karena melarang itu, tapi ini demi kepentingan peradilan. Baik, Pak Nasrullah, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya banyak sekali Pak yang ingin saya tanyakan Pak, tapi waktu kita terbatas, nanti off air boleh nanya-nanya lagi Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nasrullah, dan pemirsa tetap bersama kami, Breaking News masih akan segera kembali pukul 9.30, sidang lanjutan akan kita saksikan dan juga kita pantau bersama, tetap bersama kami pemirsa.